Soal yang pertama dan pertanyaan yang pertama adalah jenis syok apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut. Sengaja ibu-ibu ya, saya hanya mencantumkan soalnya saja dulu supaya apa? Dengan soal dan pilihan perjawaban ini apakah kita sudah bisa menjawab? Kalau kita sudah menguasai kuncinya tanpa ada vignette atau tanpa ada soal, kita sudah bisa menjawab, itu tandanya berarti kita sudah terbiasa dengan membahas soal ibu-ibu ya. Nah, apakah soalnya gitu ya? Nah, oke, mungkin sudah nampak jelas ya. Seorang perempuan 26 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu datang ke PMB dengan keluhan nyeri terasa nyeri ya pada perut, hasil anamnesa riwayat alergi obat antibiotik, hasil pemeriksaan keadaan umum lemah. Nah, lihat kata kuncinya ibu-ibu, tekanan darah 100/70, nadi 22, pernapasan 48 kali per menit, suhu tubuh 37,8 derajat Celcius, keluar keringat dingin dan gelisah. Kemudian perut teraba keras, tinggi fundus uteri 40 cm persentase kepala, kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat, bloody show, HB 10 gram per desiliter, dan skala nyerinya 9. Nah, ada apa nih dengan kasus ini, Bu-ibu, gitu ya? Nah, jadi kalau kita dari kasus ini sepertinya ibu-ibu sudah bisa menjawab semuanya ya. Oke, pertanyaannya syok apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Yang pertama sekali kita lihat pastikan data fokusnya adalah skala nyeri 9 dan TTV-nya tekanan darah rendah, nadinya juga sudah 22, kemudian pernapasan 48, suhu tubuh sudah meningkat dan keluar keringat dingin dan gelisah. Nah, pilihan jawaban yang manakah yang paling tepat? Oke, shock yang pertama. Jadi kalau mungkin kita membahas shock, ibu-ibu sudah nggak lain dan nggak asing lagi ya. Yang pertama shock septik supaya lebih cepat kita memahami ya ibu-ibu ya. Shock septik adalah ditandai karena apa ibu-ibu? Karena penyebabnya infeksi. Jadi pada kasus tidak ada disebutkan penyebabnya karena infeksi ya ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua, B adalah shock anafilaktik. Shock anafilaktik lebih gampang lagi, itu penyebabnya karena alergi. Di kasus memang ada dijelaskan riwayat ibu ada alergi antibiotik. Ya, tetapi tidak ada dijelaskan di sana bahwasanya ada pemberian antibiotik atau obat-obatan yang memang ibunya mengakibatkan alergi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah shock neurogenik. Nah, shock neurogenik ini lebih gampang gimana Bu mengingatnya? Untuk TTV-nya sudah tidak fleksibel lagi dan adanya skala nyeri meningkat. Itu perbedaan shock yang lain dengan shock neurogenik. Kemudian yang keempat adalah shock kardiogenik. Kardiogenik hampir sama dengan neurogenik. Hanya saja kardiogenik itu dominannya adalah pada pasien yang riwayat tekanan darah tinggi sehingga ada kelainan pompa pada jantung. Kemudian shock hipovolemik. Hipovolemik ini biasanya ini karena kekurangan volume darah dan paling penting paling dominan adalah kekurangan cairan dalam tubuh. Jadi, kata kuncinya adalah shock septik karena infeksi, tidak ada di kasus ya. Yang kedua anafilaktik karena alergi, itu hanya pengecoh saja. Kemudian yang ketiga neurogenik, lebih dominannya apa Bu? Skala nyerinya, dia di neurogenik. Kemudian kardiogenik tidak ada, di sana di kasus adanya tekanan darah tinggi. Kemudian yang keempat hipovolemik karena adanya dehidrasi. So, apa kira-kira jawabannya Ibu-ibu? Nah, yang paling tepat adalah neurogenik. Karena apa? Skala nyeri sudah jelas-jelas pada kasus tersebut. Oke, mungkin selanjutnya kita akan sharing session. Apabila ada yang mau didiskusikan, boleh kita akan diskusikan selanjutnya. Oke, mungkin terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah setia dengan saya. Ingat, belajar lebih maksimal bersama optimal. So, selalu stay tune ya, selalu standby dan tetap belajar lebih maksimal supaya lebih optimal. Salam kompeten. Terima kasih, selamat siang.